Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lilian Agustiana. Nama saya Meilinda Alfiah. Saya Dewi Safitri. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu asesmen dengan teknik observasi. Nah, materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu adalah pengertian dari observasi. Secara garis besar, pengertian observasi ada dua pengertian, yaitu secara luas dan secara sempit. Dari pengertian secara sempitnya, yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Sedangkan secara luas, yaitu pengamatan secara langsung maupun tidak langsung kepada objek yang diteliti. Menurut Stambul, observasi itu sendiri adalah pengamatan dalam jangka waktu tertentu dan bersifat bebas. Mengapa bersifat bebas? Karena bertujuan agar objek yang kita teliti itu tidak menyadari bahwa ia sedang diteliti. Materi yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu adalah bentuk-bentuk observasi. Nah, bentuk-bentuk observasi ini ada 3. Yang pertama adalah observasi partisipan, di mana peneliti atau observer benar-benar turut ikut serta dalam melakukan kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Nah, yang kedua itu adalah observasi sistematis. Nah, observasi sistematis ini sebelum kita melakukan observasi, itu kita sudah menentukan apa saja yang akan kita observasi. Di dalam observasi ini sudah memiliki rangka atau kisi-kisi yang akan kita amati, seperti waktu observasi, tempat observasi, dan objek apa saja yang akan diteliti. Nah, yang ketiga itu adalah observasi eksperimental. Observasi ini dilakukan secara non-partisipatif. Dalam observasi ini kita hanya meneliti, tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diamati. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Meilinda Alfiah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu langkah-langkah observasi. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam sebuah observasi yaitu yang pertama, tetapkan tujuan observasi. Dengan memperhatikan tujuan observasi, diharapkan observer akan lebih terfokus pada tujuan observasinya. Contohnya, seorang observer melakukan observasi untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang nantinya dapat dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya tulis ilmiah atau karya tulis non ilmiah. Yang kedua yaitu memahami materi observasi. Agar dalam pelaksanaan observasi berjalan dengan baik, maka materi yang akan disampaikan harus sudah dikuasai oleh observer dengan baik. Yang ketiga, variabel-variabel observasi. Hal yang sangat penting dalam penelitian atau observasi yaitu variabel-variabel observasi. Di sini variabel dibagi menjadi 2, yaitu variabel fakta dan variabel konstruk. Variabel fakta ialah variabel yang menjaring datanya tidak menggunakan sebuah teori. Sedangkan variabel konstruk itu ialah variabel yang menjaring datanya itu dengan menggunakan sebuah teori atau konsep yang dijabarkan. Keempat, tetapkan sebuah indikator. Indikator dimaknai sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang ada pada variabel. Yang keempat yaitu analisis hasil observasi. Observasi dapat dilakukan untuk individual maupun kelompok. Contohnya, 1. Daftar riwayat insidental, yaitu masalah yang diobservasi pada tingkah laku siswa pada praktikum laboratorium, yaitu pada saat melakukan praktik observasi yang diamati atau yang diteliti, yaitu tingkah laku dari siswa itu sendiri. Yang kedua, daftar riwayat kelakuan periodik, masalah yang diobservasi kelompok, kejadian-kejadian pada waktu kerja. Ketiga, skala penilaian deskriptif, yaitu sebuah
bentuk pedoman observasi yang mendeskripsikan aspek pada tingkah laku objek yang diamati. Yang keempat, skala penilaian grafis, yaitu suatu pedoman observasi yang mendeskripsikan aspek-aspek tingkah laku yang diamati dan dijabarkan dalam bentuk garis atau bentuk skala. Yang kelima yaitu daftar cek individual, yaitu suatu pedoman di mana seorang guru BK memberikan suatu kertas di mana masing-masing individu di dalamnya terdapat sebuah kolom berisi pertanyaan atau gejala yang harus dicocokkan dengan peserta didik. Apabila terdapat suatu kesamaan, maka peserta didik diharuskan memberi tanda checklist atau tanda silang pada kolom yang diberi perintah cocok atau tidaknya. Yang keenam yaitu daftar cek kelompok, sama halnya juga seperti daftar cek individual. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan observasi. Yang pertama yaitu metode pengumpulan datanya, di mana maksud dari metode pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi demi tercapainya tujuan penelitian. Dan dalam metode pengumpulan data ini juga merupakan komponen penting dalam penelitian. Mengapa dikatakan demikian? Karena jika terjadi kesalahan dalam proses pengumpulan data, maka akan membuat proses analisis menjadi sulit, dan untuk kesimpulannya pun akan susah untuk dipahami. Untuk teknik yang digunakan dalam metode pengumpulan data ini yaitu angket, wawancara, tes, pengamatan, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu pengklasifikasian data, di mana pada pengklasifikasian data ini merupakan proses untuk menemukan data yang valid dengan tujuan agar proses penelitian berjalan sesuai konsep atau sesuai keinginan kita. Dalam pengklasifikasian data ini maksudnya itu bertujuan untuk memudahkan kita dalam pengambilan datanya. Selanjutnya yang ketiga ada pemanfaatan alat pencatat data, di mana pada pemanfaatan alat pencatat data ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu anekdot, di mana pada anekdot ini pencatatan itu dilakukan sesegera mungkin pada tingkah laku observi. Kita selaku observer itu mencatat secara teliti, bukan menurut pendapat si observinya, tetapi menurut apa dan bagaimana kejadiannya. Yang keduanya ada catatan berkala, di mana pada catatan berkala ini mencatat kejadiannya itu hanya pada waktu tertentu saja. Yang ketiganya ada checklist, di mana pada checklist ini suatu daftar pernyataan yang memuat aspek yang terdapat pada situasi maupun tingkah laku atau kegiatan individu yang sedang kita amati atau faktor yang hendak diselidiki. Selanjutnya yang keempatnya ada rating scale, di mana pada rating scale ini merupakan pengumpulan data untuk menilai individu atau situasi. Dan dalam rating scale ini pencatatan datanya baik itu tingkah laku atau sifatnya dilakukan berdasarkan tingkatannya. Selanjutnya yang keempat, menjaga hubungan baik dengan observi. Mengapa kita harus menjaga hubungan baik dengan observi? Karena jika seorang observer dan observi ini menjaga hubungan baiknya saat observasi, dalam pelaksanaan observasi pun akan terasa nyaman dan tidak ada ketegangan. Dan si observi pun akan lebih leluasa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh si observer. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir, libatkan beberapa observer. Mengapa kita harus melibatkan beberapa observer? Karena dalam proses observasi, dengan kita melibatkan beberapa observer akan mempermudah kita untuk membandingkan dan menyimpulkan data yang kita dapatkan atau hasil yang kita dapatkan secara bersama-sama. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.